sangat memprihatinkan. P3 itu hanya kurang 0, sekian persen untuk menuju 4%. Jadi artinya ada belasan orang, ya, belasan orang, ada lebih dari 1 juta suara pemilih P3 yang mereka itu melangkah berjuang secara halal, artinya secara sah, secara demokratis. Tapi karena adanya threshold, lalu hak-hak mereka dimakan. Ini kan sebuah kebatilan. Itu lebih dari 1 juta suara lebih dari diabaikan oleh negara ya? Oleh negara karena membuat undang-undang threshold. Ngopi, ngobrol politik di Indonesia hanya di Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan politik di negeri kita. Didukung oleh PRM Kopi Brastagi, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, catatan pemilu 2024 yang baru saja kita selesaikan, ada beberapa hal yang cukup menarik. Dr. M.S. Kaban misalnya, Wakil Ketua Majelis Suro Partai Umat, mengatakan ada catatan pemilu kita, khususnya pemilu legislatif, terjadi peristiwa demokrasi predator dan pihak-pihak yang memakan suara-suara perolehan partai lain. Menariknya, ini peristiwa legal berdasarkan undang-undang yang sah. Orang mengatakan bahwa ini praktek batil dari sebuah demokrasi. Pak Kaban, penjelasan Anda soal demokrasi predator ini cukup menarik. Sebenarnya ini predator ini praktek ilegal atau praktek legal sebenarnya yang terjadi sekarang ini? Ya, terima kasih Bang Ade, pada seluruh pemirsa lah yang mengikuti dialog ini. Jadi saya memang mengatakan bahwa dengan adanya undang-undang yang membatasi partai politik masuk ke parlemen, yang kita sebut dengan istilah threshold, dan kemudian setelah kita praktekkan selama hampir 20 tahun ini, maka saya memang berkesimpulan demokrasi kita hari ini benar-benar predator. Nah, kita sama-sama tahu yang namanya predator itu adalah dia memakan, memangsa, ya, memangsa makhluk sesamanya, ya. Jadi di sini terjadi sebuah persaingan yang betul-betul tidak seimbang antara yang besar dengan yang kecil, antara yang kuat dengan yang lemah. Nah, sementara kita memaknai demokrasi itu adalah merupakan salah satu cara kita, ya, untuk mengundang dan mengajak semua partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam konteks negara. Sehingga rakyat merasa terwakili ya? Ya, jadi makanya dari demokrasi itu partisipasi. Ya, semakin ada perbedaan, tapi dibuka pintu partisipasi, lalu dimasukkan ditampung dalam satu wadah, disitulah mereka berdialog untuk membuat langkah-langkah bagaimana semua perbedaan-perbedaan itu bisa akomodir, kan gitu. Nah, jadi demokrasi yang kita pahami itu mengundang semua partisipasi untuk ikut terlibat bersama-sama. Nah, kemudian itulah menjadi wakil-wakil. Nah, dengan ada threshold yang dibuat hari ini, ternyata itu memangsa, mematikan. Konkretnya seperti apa ya? Jadi di masa lalu itu beberapa partai-partai politik hanya kurang 1%, ya, padahal dia bisa mewakili 14-15 orang di parlemen. Nah, contoh yang paling sekarang ini barangkali sangat memprihatinkan. P3 itu hanya kurang 0, sekian persen untuk menuju 4%. Jadi artinya ada belasan orang, ya, belasan orang, ada lebih dari 1 juta suara pemilih P3 yang mereka itu melangkah berjuang secara halal, artinya secara sah, secara demokratis. Tapi karena adanya threshold, lalu hak-hak mereka dimakan. Ini kan sebuah kebatilan. Itu lebih dari 1 juta suara lebih dari diabaikan oleh negara ya? Oleh negara karena membuat undang-undang threshold itu. Nah, coba sekarang kalau digabung semua partai-partai yang tidak lolos ke parlemen gara-gara threshold, itu saya kira hampir 10%. Nah, 10%
dari 500 itu bayangkan itu berapa puluh orang yang sekarang duduk di parlemen yang akan dilantik akan datang itu, dia duduk bukan wakil rakyat yang sebenarnya, ya. Dia memakan hak-hak orang lain. Ya. Jadi jutaan suara itu Jatuh kemudian beralih ke partai lain yang lolos threshold. Iya, nah ini saya bilang predator. Nah pertanyaannya, kita bangsa ini dibangun dengan semangat kebersamaan. Ya, ketika dulu para pejuang-pejuang pendiri-pendiri republik ini ada yang menggunakan strategi cooperation, ada yang berjuang secara non cooperation, tapi tujuannya satu, Indonesia merdeka, dan kemudian disepakati dengan sebuah prinsip prinsip demokrasi musyawarah mufakat. Nah, tapi sekarang ya kan, atas nama demokrasi yang sangat liberal, ya, yang sangat liberal, kita rela memangsa suara-suara rakyat itu berlindung di balik demokrasi. Nah, bukankah itu artinya negara justru mengkhianati suara keterwakilan rakyat? Ya, jadi kalau kita lihat dari definisi negara, ya harusnya pemerintah. Ya. Nah, pemerintah harus senantiasa menghidupkan suasana demokrasi ini. Nah, pemerintah itu kan juga representasi dari partai-partai politik atau dari masyarakat. Nah, tapi kalau konteks kita dalam memilih wakil-wakil, nah harusnya ya tidak ada suara yang diabaikan, walaupun satu orang. Tidak boleh beralih ke partai lain bisa. Ya, karena maksud rakyat bukan sama dia ya. Akibatnya, saya kira banyak implikasi negatif hari ini dengan sistem yang sangat predator ini, ya kan, terjadi transaksi jual beli suara, ya, apakah diakui atau tidak akui itu tapi dapat kita monitor, ya, bagaimana suara-suara partai politik yang ketika dinyatakan tidak lolos threshold, maka suara-suara mereka itu bisa menyusut. Nah, ini akibat predator-predator tadi. Nah, disinilah sebenarnya kita melihat kenapa negara yang hari ini diwakili oleh pemerintah tidak ada yang serius, ya, tidak ada yang serius membangun proses demokrasi yang betul-betul untuk mengundang semua partisipasi. Bisa juga disebutkan ini negara malah membangun politik demokrasi yang batil pada prakteknya. Ya, ini kebatilan yang konkret. ini kebatilan yang nyata-nyata. Karena rakyat sudah memilih wakilnya, tapi kemudian karena ada threshold terus tadi, rakyat memilihnya tidak punya wakil lagi. Lalu duduklah orang-orang yang sebenarnya yang bukan dimaksudkan oleh rakyat ya. Yang tidak dikenal rakyat itu. Nah, apa itu bukan memakan hak orang lain secara batil? Ya. Nah, inilah yang saya katakan demokrasi predator ini tidak boleh dibiarkan karena ini kan merusak sistem semuanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita ambil statement ya, kita ambil statement dari presiden yang sudah dikukuhkan oleh MK, ya kan? Akan merangkul, akan merangkul. Ya, merangkul itu kan tentu untuk mengajak semua. Kenapa dalam konteks eksekutif bisa merangkul semua, tapi kenapa konteks legislatif tidak merangkul semua? Ya kan? Nah, ini kan artinya nggak fair. Ya. Padahal presiden setelah sah dia menjadi presiden semua rakyat Indonesia. Dia seluruh rakyat Indonesia. Dengan latar belakang politik apapun. Apapun. Nah, itu tadi. Jadi maka threshold yang sekarang sudah dituntut banyak ya kalangan kampus, intelektual kampus yang terus mempersoalkan. Tapi anehnya ya MK berkali-kali menolak ini dengan alasan bahwasanya itu adalah kewenangan DPR. Tentu DPR sesuai dengan kepentingan-kepentingannya. Tapi kalau esensi kita berdemokrasi, kita sudah melanggar hak-hak ya, hak esensial masyarakat itu, mungkin hak-hak asasi masyarakat sudah dilanggar. Ya. Menurut Anda ini, karena tadi menyebut-nyebut MK itu kan kewenangannya adalah menilai apakah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini soal konstitusi. Nah, Undang-Undang rezim threshold ini
kalau Anda lihat dari prinsip-prinsip konstitusi kita soal keterwakilan, soal musyawarah, Ya, persoalannya kan undang-undang itu dibuat oleh DPR dan pemerintah. Ya. Nah, karena DPR dan pemerintah punya otoriti membuat undang-undang, nah, maka seakan-akan semua yang dibuat itu boleh. Nah, MK kan manusia juga, ya. Nah, walaupun dia punya kewenangan untuk menilai ya. iya, MK ini kan manusia biasa juga, yang dia juga manusia sama dengan kita-kita ini. Pengetahuannya juga terbatas, tapi komitmennya terhadap esensi kebenaran, nah ini yang saya kira sering mengganggu, ya kan? Jadi karena misalnya berlindung, misalnya gini, Ya, MK berlindung di balik kalimat final dan mengikat. Jadi mau salah mau benar final dan mengikat. Coba. Ya, jadi MK itu berlindung di kalimat keputusan MK final dan mengikat. Jadi mau salah mau batil keputusan itu final dan mengikat. Jadi Bisa ini menyebut, kita sebutlah butuh goodwill politik kepala negara atau kepala pemerintahan. Pasti. Ya, jadi kepala negara itu dia harus menjadi guru bagi masyarakatnya. Jadi kan juga ada kalam hikmah yang mengatakan, jika engkau mau tahu masyarakat suatu kaum, lihatlah pemimpinnya. Ya, jadi kalau kaumnya itu seperti sekarang saling memakan, ya, saling memakan suara di antara sesamanya itu tadi, begitu cerminan pemimpinnya. Dari yang Anda kenal, Pak Prabowo sekarang ini kan hanya tinggal dilantik saja untuk menjadi kepala negara. Dari yang Anda kenal, tadi Anda menyebut soal komitmen, ya kan? Nah, komitmen kepada soal demokrasi itu seperti apa kira-kira? Iya, jadi seorang kepala negara itu kan punya power, ya, dia punya kekuasaan. Tapi bagaimana kekuasaan itu jangan berjarak terhadap amanat konstitusi. Yang sebagian pakar mengatakan power distance. Ya, jadi power distance ini adalah kalau kita ingin membangun sebuah budaya, ya, budaya yang sifatnya nasional, nah itu kepemimpinan, leadership itu sangat sangat besar pengaruhnya jika dia konsisten dengan melaksanakan perintah undang-undang dengan kekuasaannya, maka rakyatnya itu akan terbangun tradisi atau budaya patuh pada undang-undang. Tapi kalau misalnya sebagai seorang leader, kekuasaan itu dipakai dengan melaksanakan undang itu secara suka-suka, secara sewenang-wenang, maka kemudian itulah terjadi masyarakat predator tadi. Ya, secara ekonomi akhirnya orang adu kuat, ya. Akhirnya semua jabatan-jabatan itu akhirnya punya harga, punya nilai, ya. Semua harus dibeli, semua harus dibayar. Ini mengerikan akibatnya. Ya. Jadi demokrasi predator ini, ya ini tugas kepala negara. Ya. Nah, tentu ya saya berharap, ya kita semua berharap. Jadi selama pemimpin itu konsisten, ya melaksanakan amanat konstitusi secara benar dan justru meluruskan undang-undang yang menyimpang dari undang-undang dasar, saya kira kita semua akan. Kira-kira Pak Prabowo ada goodwill ke situ? Nah, ini yang kita tunggu. Ini yang kita tunggu, ya, karena semakin tinggi posisi itu kan kadang-kadang semakin jauh dari realitas, ya kan? Jadi ada sebuah komitmen yang sangat luar biasa, tapi karena ya Anda bisa bayangkan di Jokowi, ya dia 10 tahun, ya jadi dia berkuasa hampir 4.000 hari lebih, ya. Jadi 365 kali 5 tahun, ya 2 kali 10, kali 10, ya kan. Nah, bisa kita bayangkan apa yang terjadi selama 10 tahun ini dalam konteks power tadi. Bagaimana kekuasaan dipakai sedemikian rupa, membuat undang-undang hingga semua satu dengan lain saling tabrakan, terjadi disharmoni, masyarakat pun sepertinya terbelah. Ya. Nah, kemudian secara politik yang kuat adu kuat dengan menggunakan semua kekuatannya,
yang lemah akhirnya semakin lemah. Nah, ini yang kemudian memakan suara. Kuncinya kan menghapus threshold itu, zero threshold. Iya. Undang-undang kita. Jadi kita harus kembali kepada hakikat kita membangun demokrasi sesuai dengan sejarah bangsa ini. Ya, jadi kita sudah punya catatan sejarah yang sebenarnya itu cukup bisa diambil hikmah-hikmahnya, ya, dan kemudian kita lakukan langkah-langkah perbaikan sehingga demokrasi kita semakin hari semakin solid, Tapi kan ada rakyat alasan, semakin berpartisipasi. ini kalau zero threshold, maka akan kacau lah parlemen itu. Ada yang partai hanya satu orang, hanya satu kursi, partai ini bagaimana jalan keluar membentuk Saya fraksinya? mengatakan Seperti apa kira-kira? sejarah sudah memberi contoh bahwa Indonesia itu punya pengalaman yang sangat ketat terhadap proses membangun demokrasi. Nah, saya katakan, saya mengulang lagi bahwa tahun 55, ya, tahun 55, demokrasi kita itu, pemilu kita itu dikatakan paling jujur dalam sejarah. Paling demokratis ya? Paling demokratis. Bayangkan anggota-anggota parlemen itu bisa bersifat personal, personally, perorangan, bisa mewakili ormas, bisa mewakili partai politik. Begitu mereka terpilih, ya mereka terpilih. Nah, yang perorangan tadi, dia bergabung kepada partai-partai yang ada di parlemen. Nah, kalau misalnya sekarang itu perlu dibangun, kenapa tidak dibuka kesempatan kepada partai-partai yang tidak lolos, ya mereka bergabung membuat sebuah konfederasi partai atau membangun aliansi-aliansi partai, kemudian di parlemen, ya dia bisa membentuk sebuah praksi sendiri atau dia bergabung dengan praksi-praksi Dan yang itu kan ada. pernah terjadi. Nah, kan dulu sudah pernah itu Di dilakukan. awal, Nah, ya. Jadi yang disebut dengan Stambus Accord, ya kan? Nah, kenapa kita alergi dengan sebuah prestasi demokrasi yang relatif lebih mampu mengakomodir suasana-suasana yang kita sebutkan tadi? Misalnya dulu Pak Kaban ketika di DPR kan di fraksi Bintang Reformasi ya, kalau tidak salah. Oh, pernah, tapi kita pernah bikin juga fraksi Partai Bulan Bintang, pernah juga. Waktu Pernah itu juga ada satu sendiri ya. pengalaman itu gitu. Jadi maksud saya, kita ini membangun bangsa ini, penduduk semakin padat, persoalan semakin kompleks, ya, maka partisipasi itu harus semakin bisa diakomodir. Nah, jadi ya cara-cara membangun bangsa ini dengan cara-cara demokrasi yang saling memakan ini tadi, dan sehingga akhirnya duduklah anggota-anggota parlemen yang rakyat tidak pernah tahu, yang bukan dipilih oleh rakyat, dan mewakili suara-suara siapa. Nah, itu yang saya bilang tadi, memakan hak orang lain secara batil, ya kan? Nah, ini harus berubah. Nah, tentu harapan, ya, kepada kepala negara yang baru yang akan memimpin bangsa ini, ya dengan semua idealisme, dengan semua cita-cita, dengan semua ideologi, dengan semua pengalaman-pengalaman yang dimiliki selama ini, bisa membuat warna baru Indonesia, sehingga kita semakin solid sebagai sebuah bangsa, dengan prinsip mengedepankan perbedaan itu kita selesaikan dengan secara musyawarah, secara mufakat, baik dalam perwakilan maupun di luar perwakilan. Tapi partisipasi itu penting kalau bangsa ini mau besar, kalau bangsa ini mau kuat, gitu. Pak Kaban, ini paruh terakhir. Tadi Anda menyebut P3 misalnya. Iya. P3 ini istilahnya terlempar dari Senayan. Oh iya, saya kira itu sangat tidak fair, sangat tidak adil. Hanya 3,8 berapa hanya tinggal 0, sekian. Jadi kan selama ini P3 merasa nyaman dengan rezim threshold ini. Kira-kira menurut penilaian Pak Kaban, mereka sudah mulai sadar nggak betapa merugikannya? Iya, ini untuk semua partai politik, ya, bahwa tidak ada partai politik yang langgeng di dunia ini, ya tidak ada. Jadi hari ini dia di atas, ya, mungkin besok lusa dia paling di bawah. Suatu saat Ya, PDI bisa juga terlempar ya, atau Gerindra begitu? Iya, kita sudah bisa lihat bagaimana PNI, ya kan, di masa lalu, ya kan. Nah, bagaimana kekuatan partai politik, ada pergantian itu. Nah, tapi yang penting, ya,
Yang penting adalah bagaimana spirit demokrasi, partisipasi masyarakat itu yang harus dikedepankan. Ya. Ada upaya Anda nggak untuk mendialogkan, mendiskusikan pikiran-pikiran Anda ini lintas partai misalnya? Nggak, ini harus disosialisasikan. Kita tahu, ya, ini kan konsep ya threshold ini kan diambil pengalaman dari beberapa negara lain, ya, dari negara lain, ya. Mungkin sukses di negara lain karena mereka lebih jujur, ya, lebih fair. Nah, di sementara kita proses demokrasi kita ini, ya kan, penyelenggaraannya sendiri pun penuh dengan tanda tanya, ya, penuh dengan berbagai macam persoalan, ya. Sistemnya ya, sendiri sudah tidak terbangun dengan baik, personalnya juga dikatakan independen ternyata berpihak, ya kan? Kemudian kekuasaannya pun, ya, itu diselenggarakan cawe-cawe. Ya, jadi banyak variabel, akhirnya kita melihat demokrasi kita ini tidak tidak mengangkat harkat derajat bangsa kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Apakah dunia tidak melihat apa yang terjadi dalam proses demokrasi Indonesia? Ya kan? Ini kan akhirnya bisa mengurangi trust. Jadi siapapun presiden yang terpilih dengan proses demokrasi yang seperti itu, tingkat kepercayaan itu pasti tidak penuh. Nah, jadi cara-cara predator ini harus dihapuskan. Jadi spirit untuk kata-kata pemilihan presiden pun ngapain dibatas-batasin? Ya, semakin Silakan banyak saya, makin bagus, ya kan? Kalau biayanya untuk rakyat, nah ini kalau cara berpikir, ya kan? Nah, tapi kita kembali kepada sesuai dengan judul tadi, ya betapa sayang model apa yang dialami oleh P3 misalnya kan. Nah, itu juga bukan tidak mungkin suatu saat partai-partai yang hari ini besar juga mengalami nasib yang seperti itu. Apakah mereka tidak komplain? Nah, kenapa? Karena betul-betul melanggar prinsip hati nurani. Itu. Terutama prinsip keterwakilan rakyat, ya? Keterwakilan rakyat. Pilihan rakyat. Baik Pak Kaban, terima kasih. Kita akan terus gali pengembangan demokrasi sehat Predator. kita. Jangan yang dikembangkan adalah demokrasi predator. Iya, karena itu memakan hak orang lain secara batil. Oke, terima kasih. Jadi Pak Kaban. anggota-anggota DPR yang duduk memakan hak-hak partai yang tidak resto, ya mereka harus banyak-banyak membantu masyarakat. Karena itu Karena mereka memakan yang lain dulu. memakan hak orang lain. Baik pemirsa, demikian seputar perkembangan demokrasi di tanah air. Kuncinya dari apa yang kita diskusikan dengan Dr. M.S. Kaban adalah perlu goodwill kepala negara sebagai presiden untuk semua rakyat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol politik di Indonesia hanya di Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan politik di negeri kita. Didukung oleh PLM Kopi Brastagi, produk kebanggaan Indonesia.